Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Dinda Putri Maharani dengan NPM 110. Di sini saya akan mempresentasikan ide penelitian saya, yaitu almatik model pada analisa kemampuan simpanan karbon di beberapa taman publik Kota Surabaya dalam menyerap emisi gas karbon dioksida. Saya memiliki 3 pokok bahasan. Yang pertama pendahuluan, lalu tinjauan pustaka, dan yang terakhir metodologi penelitian. Latar belakang yang saya gunakan yaitu dalam beberapa tahun terakhir, pemanasan global telah muncul sebagai salah satu masalah lingkungan yang paling serius. Peningkatan GRK di atmosfer menyebabkan terjadinya pemanasan global. Tumbuhan penting dalam perubahan iklim karena dapat menyimpan cadangan karbon sebagai biomasa melalui proses sekretasi. Biomasa merupakan salah satu jenis simpanan yang dihasilkan oleh fotosintesis. Maka dari itu, vegetasi terus tumbuh semakin tinggi. Biomasa karbon di pepohonan kawasan hijau memainkan peran penting pada semua bagian batang, daun, dan akar penyimpanan biomasa. Pengukuran biomasa dilakukan secara non-destruktif pada pohon yang akan diukur diameter dan tingginya. Persamaan allometrik banyak digunakan untuk mengestimasi biomasa individu di pohon di ekosistem hutan tropis dan subtropis. Kota Surabaya merupakan kota yang sangat ramai. Maka dari itu, taman publik dan ruang hijau sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan untuk mencegah pemanasan global. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis simpanan karbon beberapa taman publik Kota Surabaya sehingga dapat mengurangi emisi yang dihasilkan. Taman publik yang akan saya kaji yaitu Taman Kunang-Kunang, Taman Angsa Citalen, Taman Prestasi Lengkot Kidul, dan Taman Mangsia Kota Surabaya. Rumusan masalah yang saya ambil yang pertama yaitu spesies pohon apa saja yang ada di Taman Publik Kota Surabaya, lalu berapa biomasa dan simpanan karbon pada vegetasi di Taman Publik Kota Surabaya. Lalu yang ketiga, jenis pohon apa sajakah yang berpotensi sebagai biomasa dan cadangan karbon tertinggi di beberapa taman publik Kota Surabaya. Dan yang terakhir yaitu bagaimana peran kerapatan tajuk atau kanopi terhadap simpanan karbon pada vegetasi di taman publik Kota Surabaya. Tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui spesies pohon yang ada di taman publik Kota Surabaya. Lalu yang kedua untuk menghitung biomasa dan simpanan karbon pada vegetasi yang ada di taman publik Kota Surabaya. Lalu yang ketiga untuk mengumpulkan jenis pohon yang berpotensi sebagai biomasa dan cadangan karbon di beberapa taman publik Kota Surabaya. Lalu yang keempat untuk menganalisis peran kerapatan tajuk atau kanopi terhadap simpanan karbon pada vegetasi di taman publik Kota Surabaya. Manfaat penelitian saya yaitu penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi mengenai pentingnya taman publik pada kota agar dapat mencegah terjadinya pemanasan global, lalu memberikan informasi tentang peran penting vegetasi menyimpan cadangan karbon sehingga dapat mengurangi emisi. Lalu ruang lingkup yang saya gunakan yaitu taman publik yang akan saya kaji, Taman Kunang-Kunang, Taman Angsa Citalen, Taman Prestasi Lengkot Kidul, Taman Lansia Kota Surabaya. Lalu yang kedua, identifikasi jenis pohon yang ditemukan sampai tingkat spesies berdasarkan ciri-ciri morfologi daun, batang, buah, dan bunga. Lalu metode penelitian simpanan karbon menggunakan metode IPCC 2006. Lalu metode penyimpan penghitungan biomasa menggunakan metode dari Chaff et al. Tahun 2005. Tinjauan pustaka yang saya gunakan yaitu yang pertama tinjauan umum. Pemanasan global didefinisikan sebagai peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Penyebab meningkatnya suhu rata-rata di bumi adalah akibat dari emisi gas rumah kaca yang menyebabkan energi panas matahari terperangkap di atmosfer dan menjadikan bumi lebih panas dari sebelumnya. Menurut Gray dan Deneke, taman dapat mengurangi polutan udara dengan proses oksigenisasi. Proses pencampuran antara oksigen dengan polutan sehingga membuat udara di sekitar taman menjadi bersih. Tanaman juga menyaring udara yang mampu menyerap gas polutan seperti SO2 dan HF, serta polutan lain di udara dalam jumlah tertentu tanpa memperlihatkan efek kerusakan. Persamaan allometrik yang digunakan untuk menganalisis data, mengetahui perkiraan stok batang dengan menghitung biomasa. Berikut adalah rumus persamaan allometrik menghitung biomasa, yaitu Y 90,05 dikali Pi, dikali diameter batang pohon, dikali tinggi batang pohon. Biomasa adalah berat seluruh semua komponen hidup suatu organisme yang berasal dari berat kering material organik persatuan luas. Biomasa ruang terbuka hijau yaitu penilaian biomasa untuk vegetasi yang berada di atas permukaan. Mencakup 3 kelompok utama yaitu semak, pohon, dan vegetasi. Yang lainnya dihitung pada suatu waktu tertentu. Biomasa RTH berperan penting dalam simpanan karbon di daerah padatnya aktivitas, artinya semakin banyak jumlah RTH, semakin banyak serapan karbon yang dihasilkan oleh pohon untuk menstabilkan jumlah karbon di atmosfer. Lalu landasan dari saya yaitu penelitian ini menganalisis simpanan karbon pada pohon-pohon, lalu mengelompokkannya berdasarkan kemampuan penyerapan karbon paling tinggi di taman publik maupun privat, menggunakan metode sampling tanpa pemanenan.
Metode ini antara lain mengukur tinggi atau diameter pohon dan menghitung biomasa menggunakan persamaan biomasa. Untuk menentukan nilai kerapatan spesies yang dapat menyimpan karbon dari masing-masing spesies tumbuhan. Diperlukan pula data sekunder berupa jumlah individu, luas dari pH, dan jenis vegetasi. Pendataan konsumsi energi rumah tangga dari penggunaan bahan bakar petugas penghematan karbon keseluruhan kemudian akan dibandingkan dengan data emisi gas rumah kaca yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan korelasi PCC, baik energi maupun bensin yang dikonsumsi. Konsumsi bahan bakar untuk kendaraan terkait dengan jarak tempuh harian selama sebulan. Wilayah studi untuk menentukan hasil emisi yang dihasilkan oleh sektor pemukiman dan menentukan berbagai jenis vegetasi yang memainkan peran paling efektif dalam menyimpan karbon. Temuan akhir dari studi ini pada akhirnya membandingkan dua kumpulan data terkait kapasitas menyimpan total karbon dioksida, lalu dan pembentukan gas rumah kaca emisi CO2. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer saya yaitu jenis, jumlah pohon pada taman publik dan taman swasta, lalu kerapatan tajuk pada taman publik, lalu menghitung serapan karbon yang tersimpan pada pohon di taman publik, lalu penggunaan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas di sektor pemukiman. Lalu data sekunder saya yaitu data kemampuan serapan karbon pada pohon melalui referensi, lalu data luas area wilayah taman, dan data penduduk di wilayah taman. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk penelitian ini yaitu meteran untuk mengukur diameter batang pohon, alat tulis, Microsoft Excel, aplikasi Google Earth Pro, handphone, dan kertas label. Identifikasi pohon menggunakan e-book, beberapa web resmi seperti Invasive Species Compendium, Plantamore, jurnal, tulis ilmiah, dan literasi online lainnya yang dapat menunjang penelitian ini. Lalu bahan yang akan saya gunakan dalam penelitian ini yaitu pohon yang ada di masing-masing lokasi penelitian. Cara kerja dalam penelitian ini yaitu yang pertama, ditentukan titik-titik koordinat dari masing-masing pot dengan GPS esensial, lalu ditentukan kriteria pohon yang akan diukur. Lalu diameter pohon diukur bersamaan dengan prosedur menganalisis vegetasi jika permukaan tanah dan batang tidak rata, maka menggunakan kaidah pengukuran dBH. Lalu diukur pengeliling batang berdasarkan dBH. Lalu diidentifikasikan jenis pohon di lapangan, dicatat nama lokal dan nama latin spesies pohon, lalu dilakukan dokumentasi spesimen, lalu dilakukan analisis vegetasi, setelah dihitung dan didapatkan data diameter kuadrat dan tinggi pohon, kemudian dicari data berat jenis kayu yang diperoleh dari web db.worldgrovestory. Variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan terikat. Variabel bebasnya yaitu lokasi taman publik, jenis pohon, dan jumlah penduduk. Variabel terikatnya yaitu persamaan algometrik. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data yang pertama yaitu pengukuran diameter tegakan pohon, di mana pengukuran diameter dilakukan terhadap tegakan yang terdapat dalam plot, baik berupa pohon yang masih hidup, pohon mati, dan kayu, serta dicatat jenisnya. Lalu yang kedua, analisis simpanan karbon. Analisis simpanan karbon menggunakan metrik yang telah dibuat pada program Microsoft Excel dengan memasukkan data berupa nama, diameter, dan tinggi pohon sebagai berikut. Yang ketiga, kemampuan serapan berdasarkan serapan tajuk. Yang keempat, yaitu perhitungan emisi karbon sektor pemukiman. Setelah didapatkan hasil kemampuan serapan yang dihitung dengan masing-masing luasan, maka dapat dilihat apakah emisi karbon dari kegiatan terserap sempurna oleh RTH di area tersebut. Lalu, perhitungan luasan RTH berdasarkan masing-masing RTH existing yang diperoleh berdasarkan hasil survei. Demikian presentasi dan penelitian saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.